yang dimaksud presiden sebelumnya adalah tentu mantan presiden, Pak Joko Widodo. Ini adalah suatu hal yang keliru, dan ini tentu saja yang dinyatakan oleh Pak Jokowi keliru dalam hal legislasi, tentu pemahaman legislasi yang keliru. Yang kedua, pernyataan ini juga bisa dianggap atau bisa kita katakan bahwa beliau sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari mulai kasus ijazah yang diduga palsu. Yang kedua, kasus korupsi mantan menteri-menterinya di eranya Pak Presiden Jokowi waktu itu. Dan yang ketiga adalah kasus revisi UU KPK tahun 2019. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu sebagai pembuka bahwa apa yang dinyatakan atau dinarasikan oleh Pak Jokowi ini adalah tentu saja terkait dengan perilaku dirinya, yang saya bisa katakan ada tulisan saya bahwa Pak Jokowi itu adalah aktor dari kemunduran demokrasi. Salah satu kemunduran demokrasi adalah terkait dengan UU KPK. Dan inilah gambaran bagaimana prosedurnya salah, begitu cepat, tidak sesuai dengan respon dari keinginan masyarakat. Dan berikutnya adalah juga pernyataan ia tentu adalah sebuah pernyataan yang tidak tepat, karena apa yang ia lakukan tidak jelas. Semestinya kalau ia tidak setuju, tentu ia tidak mengirimkan surat presiden. Selama ini 2015-2016 revisi KPK gagal karena tidak dikirim surat presiden. Berikutnya adalah kita juga bisa melihat catatan dari saya, ada klausul yang memang dimasukkan oleh eksekutif, yaitu menaruh KPK di level eksekutif, kemudian menjadikan KPK lembaga independen menjadi bagian dari ASN. Dan ini adalah dua hal sekaligus dari 4 poin yang melemahkan KPK. Dan berikutnya adalah saat itu ada keinginan masyarakat reformasi di korup, atau hashtag tentang reformasi di korupsi atau di korup ini tidak dilakukan perpu, malah yang terjadi adalah membawa sebuah dinamika yang terkesan bahwa presiden ini tidak menandatangani, tidak pernah menyetujui, tapi jika kita telisik lebih dalam, hanya satu saja Presiden Joko Widodo waktu itu yang benar-benar menunjukkan ia tidak menandatangani, yaitu perubahan kedua UU MD 3 tahun 2018. Sementara undang-undang yang lain tidak. Dan berbeda dengan Ibu Megawati yang punya 5 poin. Dan pernyataan Pak Jokowi sebelum menjadi presiden, saat itu dia menyatakan bahwa ia sangat paham akan undang-undang, proses undang-undang. Jadi dia cukup handal, tidak mengirimkan surat presiden, maka pembahasan tidak dapat berjalan. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi UU KPK yang lalu 2019 itu cuma tunggu momentum. 2015, 2016 ditahan, 2019 dikeluarkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat itu sebagai presiden. Kalau kita lihat, poinnya ini menjelaskan menyalahkan DPR RI. Itu poin pertama dari pernyataan Pak Jokowi. Yang kedua, dia malah menunjukkan sisi ambiguitas atau pelin-pelan dirinya. Karena ia menyatakan itu ketika ia sudah tidak menjabat. Dan inilah yang dinarasikan oleh banyak orang, ia cuci tangan atau lempar tanggung jawab. Dan yang ketiga, semestinya dirinya mendorong revisi tersebut dengan menyatakan bahwa sebaiknya Pak Prabowo
merespon hal tersebut dengan revisi Perpu misalnya. Dan itu yang pernah dilakukan di era SBY di akhir jabatannya. Saat itu mengeluarkan Perpu terkait dengan pilkada menjelang pemerintahannya berakhir. Dan ini adalah gambarannya. Sementara di eranya Pak Jokowi itu dilakukan saat rakyat telah memberikan suaranya. Saat jabatan sudah didapat digenggam, revisi UU KPK dilakukan. Dan inilah gambaran bagaimana kemunduran demokrasi terjadi karena aktornya saat itu adalah Presiden Jokowi. Presiden sebelumnya adalah presiden yang penuh dengan karut-marut pengelolaan negara dan ia melemahkan KPK dengan banyak hal, termasuk kita tahu ada TWK 57 orang yang kemudian tidak lolos dan ini juga jadi polemik di eranya Pak Jokowi. Jadi era Pak Jokowi itu bisa dikatakan memang salah satu poin kemunduran demokrasi di Indonesia adalah di revisi UU KPK, bukan dikuatkan malah dilemahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.